Samuel 17 ayat 36 sampai 37. Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya pernah dengar satu ungkapan, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bahasa Sahuk bunyinya, you are what you think. Itu bahasa Sahuk atau bahasa mana? Ya, yang artinya Bapak Ibu saudara-saudara adalah engkau adalah apa yang engkau pikir. Ya, engkau adalah apa yang engkau pikir. Jadi hati-hati dengan cara pikir, ya. Karena engkau adalah apa yang engkau pikir. Sekalipun engkau adalah ciptaan yang spesial. Amin. Engkau adalah ciptaan yang Tuhan buat spesial dengan tujuan spesial. Ya, tidak peduli latar belakang saudara seperti apa. Kalau saudara bisa lahir di dunia, artinya engkau spesial. Amin. Tetapi persoalannya ada di pikiran. Karena Tuhan ciptakan apapun spesial. Ya, apapun di alam ini Tuhan ciptakan dengan spesialisasi atau sesuatu yang spesial. Nah, pernyataan engkau adalah apa yang engkau pikirkan, itu sebenarnya firman Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A, memang terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, ya. Tapi di dalam apa yang disebut dengan terjemahan internasional literal translation atau terjemahan secara literal, Bapak Ibu saudara-saudara, ditulis begini: sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Nah, orang Yahudi kenapa mereka selalu bilang jiwa? Karena bagi orang Yahudi, jiwa itu pusat kehidupan. Ya, jiwa itu adalah pusat kehidupan kita. Dan saudara, orang Yahudi percaya bahwa ada hubungan dengan apa yang kita pikir dengan apa yang ada di jiwa kita. Ya. Nah, tadi saya sudah katakan kita semua spesial. Saudara tahu bahwa bahkan binatang sekalipun dia punya sesuatu yang spesial dari Tuhan. Biar dia binatang paling kecil, ya, biar dia binatang paling sederhana, biar dia binatang yang kelihatannya lemah secara fisik atau keterbatasan banyak hal, tapi dia pasti punya sesuatu yang spesial. Nah, saya pernah membaca satu renungan, Bapak Ibu saudara, yang coba untuk menggambarkan dari dunia binatang di Afrika. Ya, kalau saudara tahu, para ahli meneliti dunia binatang di Afrika. Mungkin saudara pernah nonton singa mengejar rusa, betul? Ada di video-video di YouTube, yang ada di Facebook, orang kirim, orang tunjukkan. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya ya rusa dan singa itu adalah binatang yang tiap mereka itu punya kelebihan. Singa memang raja hutan, tapi rusa itu hebat sebenarnya. Nah, kalau saudara lihat seringkali kan, kalau singa kejar rusa itu gampang sekali, betul? Gampang sekali untuk singa tangkap rusa, betul enggak? Gampang kan? Seringkali baru satu putaran sudah dapat, ya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah rusanya tidak berpikir seperti dia adalah ciptaan spesial. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya rusa itu adalah binatang yang larinya paling cepat. Ya,
Saya kemarin sempat tonton satu video, ada sejenis rusa, ya, kijang, ya. Dia larinya tuh dia lompat. Ya, jadi bukan sekedar lari, tapi lompat. Tapi kamu kan sudah tahu kecepatan lari daripada rusa itu 90 km per jam kecepatan. 90. Mobil itu 60 km per jam, ya. 60 kalau ada dia tutup bilang 60 km per jam, Bapak Ibu Saudara. Nah, singa itu hanya 60 km per jam seperti mobil. Rusa itu lebih cepat. Bayangkan hampir tuh, ya mau bilang 3/2 kali, ya. Karena rusa itu 90. Kalau dia lari fokus ke depan. Beberapa menit dia sudah tinggalkan singa jauh, ya. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau ikut nonton, singa gampang untuk tangkap rusa. Betul? Gampang sekali singa tangkap rusa. Kenapa? Karena kalau saudara lihat, waktu rusa lihat singa, yang terjadi pertama adalah dia takut. Betul? Dia mulai ketakutan. Begitu dia lihat singa, dia langsung bangkit dengan ketakutan. Yang lebih repot, dia lari sambil dia lihat belakang. Betul? Rusa selalu lihat ke belakang. Dia sudah ketakutan, lihat ke belakang. Saudara pernah mengalami ketakutan? Iya? Kalau saudara lihat setan, satu kali tengah malam lihat setan, saudara akan gemetar, betul tidak? Saudara tidak bisa lari, tidak bisa pindah. Kenapa saudara? Karena takut. Ya, jadi ketakutan itu menghancurkan kehidupan. Dan saya dan saudara sadar bahwa kenapa harusnya rusa itu fokus saja dengan dia punya kelebihan, betul? Lari secepat mungkin. Nah, dalam artikel rohani itu dia bilang begini, saudara, tidak peduli saudara seperti apa, saudara mau rusa atau singa, waktu saudara bangun pagi, larilah secepat mungkin. Bukan lari meninggalkan rumah, kerjalah sebaik mungkin. Amin. Lakukan yang terbaik. Bangun pagi, sebagai kepala rumah tangga, lakukan yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan akan berkati engkau. Amin. Saudara sebagai ibu rumah tangga, waktu bangun pagi lakukan yang terbaik. Jangan bangun pagi ingat koperasi mau datang hari ini karena ini hari pagi. Oh, sebentar ya. Karena dia begitu, saudara-saudara. Iya. Sebentar. Iya, dia mesti konfirmasi jadi. Kalau enggak dia sudah matikan live-nya. Sebentar. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita dikuasai oleh ketakutan. Iya, kita tidak bangun pagi dengan keyakinan bahwa Tuhan ada dengan kita. Amin. Kita tidak yakin bahwa hari ini adalah hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lihat mujizat. Harusnya itu bangun tiap pagi dan berkata, Tuhan, aku percaya ini hari di mana doa-doaku dijawab. Amin. Hari di mana aku akan lihat mujizat Tuhan. Hari di mana mimpiku akan tercapai. Jangan bangun dengan ketakutan. Amin. Jangan bangun dengan kegelisahan. Ada banyak orang bangun pagi dan mendadak leher mulai tegang. Kita punya asam urat naik, kolesterol naik, lagi sedikit kita stroke, lagi sedikit kita kena jantung ini. Kalau sudah hidup dengan begitu, itu sebabnya sudah ada penyakit. Ya, jangan. Engkau adalah pribadi yang spesial. Betul? Firman Tuhan bilang apa? Mazmur bilang kita tidur saja kita diberkati. Baru tidur saja diberkati. Amin. Nah kalau tidur diberkati, bangunnya harusnya diberkati. Ya, saya sudah bilang kepada saudara, saya live tiap malam di TikTok. Kecuali ada halangan atau pelayanan, saudara, saya selalu mengakhiri doa dengan istirahat. Kami live biasanya sampai jam 10
bisa jam 1 malam, dan saya mengakhiri dengan live, saya berdoa untuk tidur. Dan waktu saya berdoa, saya selalu deklarasikan firman, bahwa firman berkata, waktu kami tidur kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu aku percaya besok kami akan bangun dengan kesehatan ilahi. Besok aku bangun dengan berkat-berkat yang baru, dengan anugerah yang baru. Amin. Harusnya seperti itu. Jangan bangun tidur kok sutaku. Iya, sutaku hari ini jatuh tempo cicilan motor. Percaya, harinya Tuhan akan lakukan mujizat. Amin. Nah, kita sedang membaca tentang Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara. Daud ini adalah seorang muda yang sebenarnya tidak mulus-mulus juga hidupnya, betul? Bahkan ada orang berkata bahwa Daud itu anak tertolak. Beberapa pengkhotbah mengatakan, termasuk saya juga menganggap betul. Kenapa Daud dianggap anak tertolak? Bukan Bapak Pendeta Daud Gamal ya. Daud Raja Israel. Dia, saudara, dia adalah orang yang tertolak. Kenapa? Dalam Mazmur 139 dia berkata begini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Jadi diperkirakan Daud itu anak tertolak. Kenapa? Karena ada raja besar, yaitu Samuel, seorang hakim, seorang nabi, seorang imam datang ke rumah Isai, dan Daud disuruh jaga kambing domba. Ini membuktikan apa? Daud tidak dianggap, Daud ditolak, Daud tidak dianggap punya potensi untuk jadi raja, Daud tidak dihargai, Daud tidak dihormati dalam rumahnya. Tapi kenapa Daud menjadi luar biasa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Amin. Dia intim dengan Tuhan, dia bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga Daud tidak takut apapun. Iya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Kenapa kita takut? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita melihat semua menjadi susah? Karena kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak kenal Tuhan dengan baik. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Harusnya kita kenal Tuhan dengan baik. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa yang Tuhan yang kita layani, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, Pendeta Julia mengatakan, saya tidak tahu saya sudah pernah bilang di sini atau tidak, ya, karena ya begitu sudah, hampir tiap malam khotbah jadi lupa apa yang dikatakan. Tapi Pendeta Julia berkata bahwa ada banyak orang Kristen waktu dia lihat gunung, ya, dia mendapatkan masalah, ya, atau Yesus bilang, kalau kamu, ya, dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, Yesus tidak menyuruh kita suruh kasih pindah gunung, ya, kasih pindah gunung Ibo, kasih pindah gunung yang di Jailolo, itu bukan maksudnya. Gunung di sini adalah masalah. Gunung di sini adalah tantangan. Makasih. Iya. Gunung, makasih. Gunung di sini adalah persoalan yang saya dan saudara hadapi. Yesus berkata, kalau engkau lihat gunung, bikin apa? Hah? Saya baru baca ayat itu, saya tidak tahu. Kalau lihat gunung, kalau ada gunung bikin apa? Hah? Berkata, betul? Bukan menangis. Betul? Kalau saudara ada masalah, bikin apa duluan? Menangis kan? Betul enggak? Aduh, Tuhan deh, Tuhan gereja juga masih begini. Itu kan kita lakukan ya. Artinya tidak sesuai dengan Alkitab. Betul enggak? Yang Alkitab bilang kalau lihat gunung berkata. Kalau lihat gunung perintahkan, bukan menangis. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara tidak takut, ya, seperti Daud. Kenapa Daud luar biasa? Kenapa Daud pada akhirnya dari padang pengembalaan Tuhan bawa ke istana, Tuhan berkati, dia jadi raja yang luar biasa. Kemudian bahkan keturunan
Karena Daud tahu siapa Tuhan. Karena Daud percaya dia punya Tuhan yang besar. Karena Daud tidak pernah takut apapun. Daud selalu belajar untuk melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara percaya bahwa Engkau punya Tuhan yang dahsyat? Amin. Apapun masalahmu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Ya. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin berkhotbah tentang memiliki sikap pemenang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, memiliki sikap pemenang sejati yaitu tidak suka membesar-besarkan ketakutan. Ya. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ya. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Saudara lihat, ini Saul dan orang Israel. Apakah mereka pernah berhadapan dengan orang Filistin? Pernah. Sebelum itu mereka pernah berhadapan dan Saul dan orang Israel menang. Amin. Tapi waktu mereka berhadapan dengan orang Filistin yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalamnya ada Goliat. Ada Goliat yang terjadi adalah Alkitab mengatakan bahwa maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita teliti tentang sangat ketakutan, yang pertama kita lihat kata sangat. Kata sangat ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata mehode. Ya, dipakai kata mehode. Mehode itu bukan saja sangat. Ya. Dalam bahasa Ibrani kata mehode itu juga mempunyai arti amat sangat. Jadi sangat saja sudah luar biasa, apalagi amat sangat. Betul? Ya, betul enggak? Amat sangat itu kan luar biasa lagi. Ya. Orang bilang, ini sangat besar, Pak. Ya. Artinya luar biasa besar kan? Tapi kata mehode dalam bahasa Ibrani itu juga bahkan berkata amat sangat. Jadi di sini Saul dan orang Israel dan tentara Israel menganggap atau melihat orang Filistin itu, dan khusus Goliat itu amat sangat luar biasa dan mereka amat sangat takut. Ya, saudara, saya mau katakan, jangan jadi orang Kristen yang gampang untuk takut. Ya, jangan. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang amat sangat takut. Takut dengan masa tua kita. Ya, takut dengan kesehatan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan mau engkau sehat. Amin. Tuhan mau engkau kuat. Amin. Tuhan mau engkau terus menjadi berkat. Amin. Tuhan mau untuk hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Nah, karena itu jangan biarkan sedikit pun ketakutan, apalagi ketakutan berlebihan. Ya. Jangan bilang, Pak Pendeta, kita ini biasa sudah. Kita ini gampang takut. Ya, saya mau bilang ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang Tuhan tidak pernah berikan ketakutan. Jadi kalau yang kau takut itu dari mana? Dari setan. Setan mengintimidasi kita, menaruh pikiran negatif, menaruh kekhawatiran, menaruh ketakutan akan penyakit, ketakutan akan banyak hal dalam hidup ini. Karena itu orang Kristen harusnya adalah orang yang tidak dikuasai ketakutan, bahkan besar-besarkan ketakutan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita besar. Betul? Tuhan kita
katakan kepada saudara, kalau saudara mulai takut, saudara mulai dikuasai ketakutan, saudara mulai sangat ketakutan, ketakutan itu akan berlipat ganda, betul? Saudara makin takut, makin lama makin takut, saudara menjadi takut banyak hal. Ya, saudara pernah lihat orang ketakutan? Ya, saudara pernah lihat orang ketakutan? Atau saudara pernah ketakutan? Ya, apa yang terjadi dengan orang ketakutan? Matanya melompat, betul? Takut, sangat takut. Ya, kenapa itu terjadi? Ya itulah manusia. Tetapi sebagai orang percaya, harusnya saya dan saudara tidak boleh membiarkan ketakutan, bahkan membesar-besarkan ketakutan. Ya, amin. Ketakutan apa? Ketakutan belum punya baju Natal. Ya, hari ini sudah tanggal 3 November. Sudah mulai takut tidak punya baju Natal. Sudah mulai takut tidak punya kukis Natal, tidak punya Fanta. Ya, Yesus bilang jangan khawatir apa? Hari esok, betul? Karena kekhawatiran tidak menambah sehasta. Sehasta itu dari ujung jari sampai siku. Jadi ketakutan tidak menambah apapun sebenarnya. Nah, sampai 1 meter, ya, tidak menambah apapun. Artinya kita tidak perlu menjadi orang yang besarkan ketakutan. Ya, ketakutan apa? Sudah ketakutan dengan masa depan? Bukankah Yesus firman Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang bilang-bilang? Amin. Ketakutan dengan masa tua? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menggendong kita? Amin. Betul? Betul. Harusnya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Ya, karena Tuhan ada dengan saya dan saudara. Belajar dari Daud, jangan belajar dari Saul. Ya, karena Saul dengan jelas, saya coba untuk melihat tadi. Yang pertama tadi kata sangat, yang kedua ada kata ketakutan. Kata ketakutan itu berasal dari kata Ibrani yarau. Yarau ini Bapak Ibu Saudara, bukan saja ketakutan, tapi ketakutan itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau saudara takut, cenderung saudara menakut-nakuti orang. Iya. Jadi jangan bilang Pak Pendeta, memang kita begini kok. Rendah. Kalau engkau ketakutan, itu sesuatu yang tidak beres. Dan ingat, engkau bisa menakut. Ya, jadi kata Yarau ini menakut-nakuti. Perhatikan 10 pengintai. Dari apa? 12 pengintai pergi mengintai tanah Kanaan, betul? Mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Pulang begini, yang 2 tenang, yang 10 gelisah. Mereka mulai cerita tentang ketakutan. Oh, bangsa yang kita akan pergi ke tanah mereka adalah bangsa yang besar-besar. Ada orang-orang raksasa, orang-orang enak di sana. Ada orang-orang raksasa. Kami melihat mereka raksasa, mereka lihat kami belalang. Coba saudara bayangkan, ini kan bikin takut. Betul tak? Bikin takut. Dan saudara tahu, mereka mulai menangis dan mereka mau pulang ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan 10 orang itu mempengaruhi 2 juta orang Yahudi yang keluar, orang Israel yang keluar dari Mesir. Jadi supaya ketakutan itu menular. Jadi kalau saudara dalam keluarga tukang takut dengan banyak hal, saudara sedang menularkan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal. Itu akan membuat engkau akan menjadi orang yang tidak akan menikmati mujizat Tuhan. Kenapa? Orang takut tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Amin. Orang takut dia tidak akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang takut dia akan menjadi beban buat orang lain. Orang takut merusak. Jadi jangan takut. Jemaat Tibobo ini jangan takut. Amin. Berapa banyak yang tidak takut? Coba lambaikan tangan. Ya, harus tidak takut. Tidak takut mau dana Natal berapa banyak? Amin. Sudah ada dana Natal yang disampaikan?
cuma doi saja pun, cuma daun saja pun, ya. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kaya. Dia punya 1000 cara untuk menolong kita. Ya, yang perlu adalah kita menolak semua rasa ketakutan. Ya, jangan takut suamimu bahagia. Iya. Kenapa? Karena dia juga ada dalam tangan Tuhan. Tiap hari bangun pagi angkat tangan dan bilang, saya serahkan suamiku ke dalam tangan. Amin. Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan berperkara dengan dia. Amin. Anak-anakmu biarkan Tuhan jaga. Ya, biarkan Tuhan jaga. Karena Tuhan hanya Tuhan yang bisa jaga. Betul? Ibu-ibu ada yang bisa jaga suami? Hah? Bisa? Gak bisa kan? Betul gak? Gak bisa. Ya? Kan dia keluar kalau dia bekerja, saudara, apalagi kalau dikerja di Medan. Betul? Seperti yang lalu saya bilang, ada banyak jawibah janda Medan pihak. Saudara bisa jaga? Enggak. Ya? Gak bisa jaga. Ya? Gak bisa jaga. Hanya Tuhan yang jaga. Amin. Saya tadi malam anak saya telepon saya dan kami biasa telepon langsung dia gabungkan grup keluarga. Dan dia baru jatuh dengan motor, ban motornya mungkin terlalu tua meletus. Jadi dia telepon, dia jatuh. Jadi kami tanya, kamu tidak apa-apa? Dia bilang, puji Tuhan Bapak tidak apa-apa, cuma ada sedikit memar di lutut, ban motornya meledak. Ya, waktu dia bilang begitu saya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan jaga. Karena tiap hari saya doa, Tuhan jaga anak. Nah, kalau anak dijawab itu kita bikin apa? Ya, kalau ada apa-apa kan susah kan? Itu kan bisa jaga. Tuhan jaga. Jangan takut, jangan biarkan ketakutan apapun. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara perhatikan, pertanyaannya apakah Daud takut? Sebagai manusia, Daud takut? Iya. Karena Alkitab juga menulis itu. Coba kita lihat Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4 saya akan bacakan. Iya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, wow. Nah, ketakutan itu manusiawi. Waktu saudara dengar sedikit takut itu wajar. Yang tidak boleh adalah dikuasai ketakutan. Mulai pikir negatif, mulai pikir macam-macam. Ini yang tidak benar. Nah, Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Hah? Amin. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian dia lanjut kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Cara untuk menghadapi ketakutan yang terbaik adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu saudara harus rajin baca Alkitab. Saudara harus rajin dengar khotbah. Saudara harus rajin untuk bersekutu dengan firman Allah. Kenapa? Karena satu-satunya senjata rohani orang percaya dalam Efesus 6 yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi tidak ada cara lain. Saudara, Tuhan tidak takut karena engkau punya gelar S1, S2 atau S3. Tuhan tidak takut. Maaf, setan tidak takut. Setan tidak takut. Setan takut waktu dia cobain engkau memperkatakan firman. Amin. Itu sebabnya Daud berkata kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Iya. Karena itu senjatamu adalah firman Tuhan. Amin. Engkau sedang menghadapi ketakutan apa di hari-hari ini? Ya. Kesehatan? Ya. Mulai tua? Ya.
mulai sakit-sakit, pinggang mulai sakit, ya, saudara takut? Jalan setengah mati, ya. Saya mau katakan saudara, jangan takut, ya, jangan takut, karena Tuhan ada dengan engkau. Amin. Engkau tua, takut apa? Masa tua? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, orang yang ditanam di bait Tuhan pada masa tua pun mereka terus berbuah. Amin. Menjadi segar, dan mereka memberitakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Jadi kalau saudara makin tua, jangan takut, ya. Ya saya bilang kita tua, kita digendong Tuhan. Amin. Orang muda Tuhan tidak gendong, tidak ada ayatnya. Tua yang Tuhan gendong. Jadi kalau makin tua, Tuhan gendong. Ya, saudara mulai ada rambut putih, Tuhan menggendong. Amin. Saya ini sudah rambut putih semua. Saya sweet karena saya tidak mau bikin repot Tuhan. Nah, saya dulu. Ya. Tapi maksud saya adalah Tuhan itu mau pelihara kita. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Tantangan apapun tidak perlu takut. Perkataan firman. Kalau yang merasa ada gejala sakit, perkatakan firman. Tuhan, aku percaya oleh bilurmu aku disembuhkan. Oleh bilurmu aku disembuhkan. Kalau saudara ambil perjamuan kudus, jangan lakukan sebagai tradisi, tapi lakukan dengan iman. Secara khusus saya lakukan ini. Tiap kali saya ambil anggur, saya berkata angkat dan saya berkata, Tuhan, aku percaya ini darah yang Engkau curahkan untuk pengampunan dosa, dan aku percaya oleh bilurmu aku sudah disembuhkan. Waktu anggur ini mengalir dalam tubuhku, semua penyakitku disembuhkan oleh Tuhan. Cuma ambil. Banyak kali kita ambil perjamuan cuma karena biasa tiap bulan satu kali perjamuan. Sudah tidak akan lihat mujizat. Itu sebabnya saya bilang saya sudah 57 tahun, tapi saya sehat sampai sekarang. Kenapa? Karena saya terus berkatakan, karena saya tahu kesehatan ilahi itu Tuhan yang berikan. Kesehatan itu Tuhan. Ini kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kesehatan itu Tuhan yang berikan. Ya, jangan pernah berpikir olahraga, sekalipun olahraga penting. Jangan berpikir pola makan membuat engkau pasti sehat. Belum tentu. Pendeta Jesse Lantan, dia cerita saudara. Dia fitness, dia jaga, dia olahraga, pola makannya dia jaga, tapi dia kena kanker leukemia. Di situ dia belajar, usaha manusia baik, tapi yang membuat kita sehat itu Tuhan. Dia sadar, dia harus bergantung kepada Tuhan. Ya, olahraga, saya masih olahraga. Kemarin saya masih senam, sampai bersuara, sampai ganti baju kos. Saya masih senam, sudah berpikir saya tidak olahraga. Ya, kalau saya di Manado saya tidak makan malam. Bukan tidak makan malam, tidak makan malam, nasi tidak makan malam. Oh, nasi tidak makan malam. Malam tidak makan nasi. Nah, saudara, jadi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Mungkin saudara berkata bahwa pendeta saya tidak bisa senam lagi, saya sudah tua. Yang penting jalan. Orang di dalam penelitian, orang jalan satu hari 15 menit sampai 20 menit, jalan betul ya, bukan jalan berdiri berhenti. Jalan betul-betul 15 menit sampai 20 menit, tidak pernah kena stroke, tidak pernah kena jantung. Pembunuh nomor 1 di Inggris adalah duduk. Jadi hati-hati, banyak duduk, banyak. Ya, itu sebabnya saya sudah cerita kepada saudara. Tiap pagi saya di rumah atau di kamar ini, saya nginap di pagi kota ya. Saya bangun, saya putar lalu penyembahan 1 jam dan saya jalan 50 menit. Dokter bilang 15 sampai 20 menit, saya jalan 50 menit. Saya butuh jalan. Jadi saya jalan sambil menyembah Tuhan, saya jalan. Saya berputar-putar dalam kamar saja tidak apa-apa. Saya mau jalan, saya mau sehat. Karena ada bagian tanggung jawab kita untuk kesehatan. Iya, kalau mau saudara sehat, lakukan apa yang menjadi bagian. Nah, itu sebabnya jangan takut.
Ya, tahukah saudara bahwa sebagian besar penyakit menurut kedokteran adalah karena kekhawatiran? Jadi jangan bilang Pak Pendeta, saya ini gampang khawatir, karena ini sedang memancing penyakit. Betul. Jangan bilang biasa, enggak. Itu penyakit semua. Ya, dan saya mau katakan jangan suka stres. Maaf, tapi orang yang kena kanker payudara, orang yang kena jantung, ya, orang-orang itu pernah stres terlalu lama. Kita semua punya potensi kanker. Saya punya potensi kanker. Saudara punya potensi. Kenapa tidak terjadi ke saudara? Karena saudara punya respon yang benar. Kalau saudara ini dalam ketakutan, itu sebabnya saudara kena penyakit. Maaf, kita semua punya potensi. Respon kita yang membuat perbedaan. Karena itu kita tidak perlu takut. Sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang luar biasa. Bangun pagi, puji Dia, sembah Dia, baca firman, perkatakan firman. Ya, perkatakan firman. Jangan sibuk cerita kesusahan. Gilbert bilang kalau orang sudah 40-50 tahun, kalau orang tunggu dong kayak konsultasi dokter. Ya, dia kata, karena biasa banget berapa? Dan kolesterol, dan darah tinggi. Kenapa sudah sibuk bicara ya? Kenapa tidak bicara firman? Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan biarkan ketakutan apapun. Kalau engkau takut pagi, engkau harus tolak dalam nama Yesus. Ketakutan apa? Karena ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Ketakutan itu dari setan. Ketakutan itu dampak dari dosa. Dampak dosa pertama adalah ketakutan. Alkitab mengatakan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan datang mereka ketakutan dan bersembunyi. Itu dampak dosa. Karena itu ketakutan tidak datang dari Tuhan. Semua dampak dosa datang dari setan. Dan waktu engkau mulai takut, setan akan terus mengintimidasi engkau. Tidak peduli masalahmu sebesar apa. Tapi Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Bulan September 2 tahun yang lalu, saudara, sebelumnya itu dari bulan Juli, anak saya Angel sudah hubungi kami. Dia kuliah di Malang. Dia bilang, Papa, bulan September tanggal 2 saya wisuda. Dan saya bicara dengan istri, kita berangkat ke Malang. Ya, nah, katanya kerja tapi bisa dapat izin. Ya, jadi kita berencana untuk 3 orang dari Malang, dari Manado berangkat ke Malang, ya, dan nanti balik 4 orang. Nah, saya mulai coba cek tiket waktu itu 2 juta lebih. 2 juta lebih. Saya hitung kalau 3 ke sana 7 juta, balik 4 orang ya 10 juta. Jadi sekitar 17 juta. Belum lagi jalan, belum lagi makan. Kemudian karena kita sudah lama tinggalkan Malang, kami ingin, karena Malang sudah maju dan banyak tempat rekreasi, kami berencana untuk pergi ke Bromo. Karena saya sudah pernah, tapi istri dan 2 anak belum pernah. Jadi kami ingin pergi ke Bromo. Jadi kami hitung-hitung, wow, ini sekitar 25 atau 30 juta. Persoalannya adalah kami tidak ada uang. Ya. Kami tidak punya uang. Ya. Tapi saya selalu belajar dari dulu. Tugas saya sebagai anak orang percaya, sebagai anak Tuhan adalah merencanakan, berdoa. Dan tugas Tuhan adalah memberkati. Jadi saya mulai berdoa. Seperti yang saya cerita kepada saudara, tiap pagi saya berdoa, Tuhan, kami pergi untuk wisuda anak kami aja. Kami percaya Tuhan yang sudah tolong dia sehingga dia bisa wisuda. Kami mau mengangkat, Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Saya waktu itu saya doa, Tuhan berkati kami 30 juta. Karena kami butuh dana untuk jalan, untuk makan, untuk tinggal di Malang. Jadi sudah tahu, kami mulai berdoa. Juli lewat, Agustus, ya, Agustus saudara-saudara di pertengahan, yang Tuhan mulai berkati, tapi tidak ada sampai 10 juta, 20 juta. Ya ada, cuma mau tiket
Kalau Tuhan berkati, bisa berangkat, pasti bisa pulang. Ya, itu saya selalu begitu. Dulu kami waktu gembala di Nazaret, kami pernah satu keluarga, bahkan dengan sepupu, kami 5 orang ke Bali, keliling dari Bali ke Malang, dari Malang kami ke Jakarta. 5 orang. Dan saya selalu punya prinsip, kalau jalan dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah buka pintu untuk jalan ke sana, Tuhan pasti mau pulang saya, karena Tuhan pasti tidak mau saya mengemis di Jakarta. Jadi kami berangkat, saudara-saudara. Belum terjadi apa-apa. Saya sudah sampai Surabaya. Kemudian minggu pertama di Surabaya, teman saya atur saya khotbah. Dan waktu saya khotbah, saudara, dia ibadah 2 kali. Waktu saya khotbah pertama selesai khotbah, saya buka WhatsApp saya, saudara-saudara. Ada WA yang masuk. Pak Frans, kami baru saja transfer uang sejumlah uang. Saya lihat ke bawah ada lagi yang WA. Pak Frans minta nomor rekening. Saudara, kalau saudara jalan dengan iman, jalan saja. Amin. Kalau saudara tidak takut, saudara akan lihat mujizat dalam tiap langkahmu. Amin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara tinggal rencanakan, percaya. Kalau saudara pengen bangun rumah, ya saya selalu bilang, seingat saya sudah bilang, jangan tunggu semua uang ada, mau bangun rumah yang ukuran begini, kalau menurut tukang itu sekitar 250 juta. Oh nanti kalau saya punya 200 juta baru saya bangun. Mulai saja. Ya, saya beberapa bulan lalu baru mendoakan rumah dari Pak Keri Wangian di Ibu. Itu beberapa tahun lalu, saudara, saya datang ke sana dan saya bersharing dengan mereka. Dan saudara, mereka bilang mau bangun rumah, saya bilang ada berapa mulai. Dan istrinya bersaksi waktu selesai rumah. Dia bilang, Pak Frans, waktu kami ada uang 10 juta, ingat kata-kata Pak Frans, mulai dengan iman dan mujizat mulai terjadi. Jadi kami mulai dengan 10 juta bangun rumah itu. Dia selesaikan rumah itu 2 miliar. Dia lihat mujizat. Orang kasih batu, orang kasih kayu, orang kasih banyak hal dalam pembangunan. Kenapa? Waktu engkau tidak takut, engkau mulai dengan iman, Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai melakukan mujizat. Tuhan mulai melakukan banyak hal. Yang kedua, memiliki sikap pemenang sejati, yaitu jangan membesar-besarkan raksasa. Ya. Tadi kita belajar bahwa ketakutan itu jangan dibesarkan. Tapi kalaupun ada raksasa, jangan besarkan. Saudara lihat, ini Saul dan orang Israel ini, mereka besar-besarkan Goliat. Itu penyakit manusia. Kalau ada masalah selalu besar. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini kan harusnya Saul bilang, anak muda, puji Tuhan, karena datang, karena bagus, karena berani, betul tak? Percaya Tuhan masih tolong anak, jangan takut. Tapi kalau saudara baca, dia justru menakut-nakuti Daud, dia membesarkan. Goliat sudah raksasa, dia besarkan lagi. Ada banyak orang kan begitu, ya. Sesuatu yang sederhana jadi besar, bukan karena memang besar, tapi dibesar-besarkan, ya, dibuat menjadi besar, ya. Itu sebabnya kita tidak pernah memperoleh kemenangan, ya. Saya mendengar khotbah dari pendeta Roni Daud Simeon. Dalam bukan khotbah, mereka sedang melakukan pengajaran dan anaknya David juga ikut mengajar. Dan saya suka dia mengutip satu pernyataan dari seorang jenderal Cina yang terkenal, yang disebut sebagai strategi peperangan di Cina, ya, yang dibuat oleh seorang jenderal bernama Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan begini, ya,
jika kamu tahu musuhmu dan kamu tahu dirimu, kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 atau berapapun peperangan yang engkau hadapi. Yang paling penting adalah engkau tahu dirimu. Ya, engkau tahu dirimu. Engkau tahu dirimu? Engkau siapa? Saya dan saudara siapa? Adalah anak Allah. Betul? Amin. Kita adalah bangsa pilihan Allah. Betul? Kita adalah orang-orang pilihan. Kita harus tahu diri kita. Jangan lupa. Kenapa Daud begini? Karena Daud kenapa? Kenapa Saul ketakutan? Dia besar-besar karena dia lupa diri bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Amin. Orang Israel Tuhan sertai. Orang Israel Tuhan bikin mujizat. Orang Israel Tuhan sendiri. Kalau saudara baca kitab Yosua, Tuhan sendiri lempar batu dari langit. Tuhan sendiri menahan matahari dan bulan karena orang Israel. Saudara bayangkan, ya. Dulu saya pikir apakah betul Tuhan pernah menang? Kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, apakah Tuhan pernah menahan matahari dan bulan? Ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya baca satu artikel ditemukan oleh para ahli, ya, para ahli, mereka menemukan bahwa ada satu waktu di mana bumi ini, bulan dan matahari itu berhenti bergerak. Tuhan kaget, dan waktu orang teliti, ya, Tuhan menemukan apa yang diceritakan oleh Yosua, dan ada para ahli yang anak Tuhan, dia berkata itu benar, itu yang ditulis oleh kitab Yosua. Artinya luar biasa. Demi orang percaya, demi saya dan saudara, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan rela menahan apapun, Tuhan rela mengubah apapun. Yang penting saya dan saudara memperoleh kebenaran. Persoalannya, kita tahu enggak diri kita? Kita orang yang besar-besarkan raksasa atau kita kecilkan? Ya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang lebih besar dari masalahmu, Tuhan yang lebih besar dari sakit penyakitmu, Tuhan yang lebih besar dari tantanganmu. Dia Tuhan yang besar. Jangan besar-besarkan. Ya. Mungkin yang berkata Pak Pendeta, tapi ini juga memang besar ini. Ya. Pak Pendeta, saya ini perlu 25 juta. Apakah besar? Mungkin besar menurut engkau, tapi bukankah Tuhanmu lebih besar? Amin. Tuhanmu lebih kaya. Betul? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita punya emas dan perak. Ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada orang benar. Amin. Nah, kenapa kita jadi takut? Kenapa? Kita lupa dengan semua janji Tuhan. Ya. Karena kita suka besarkan. Ya. Nah, mungkin saudara berkata, Pak Frans, tapi Goliat itu kan memang besar. Ya. Nah, saya coba untuk meneliti di dalam 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4. Di situ dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Tingginya 6 hasta 1 jengkal. Saya coba untuk meneliti satu hasta dalam perjanjian lama di dunia Alkitab. Satu hasta itu 45 cm. Satu hasta 45 cm. Saudara-saudara, jadi kalau 6 dikali 45 dapat 770. Betul? 270 cm. Ditambah 1 jengkal itu 25. Artinya Goliat itu sekitar 3 meter tinggi. 3 meter. Memang besar. Tapi apakah Saul kecil? Enggak. Kalau saudara baca 1 Samuel 9 ayat 2, Alkitab mengatakan orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Artinya Saul juga tinggi. Kalau orang bule, ya, orang bule, orang kita kan kata
180 ya, 170, 180, iya kan? Ya, kalau saya ini tergolong 1 meter potong karena tidak bisa tes polisi. Kalau tes polisi tidak lulus karena terlalu pendek ya, jadi saya 1 meter potong. Tapi saudara kebanyakan tinggi kan, betul tidak? Ya, dari pahu ke atasnya dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Artinya Saul itu tingginya sekitar 2 meter lebih. Harusnya kan tidak terlalu beda jauh, betul tidak? Ya, tapi cara pandangnya ya, Saul melihat Goliat itu raksasa yang sulit dikalahkan. Daud melihat Goliat gampang dikalahkan. Kenapa? Karena makin besar musuh makin gampang kan? Betul tidak? Saudara juga tidak percaya. Tapi Daud kan pakai alih-alih, betul? Kalau saudara lempar, kalau saudara pengen lempar satu benda, kalau lebih besar gampang nggak? Kenapa? Lebih gampang. Daud tahu itu, lebih gampang. Besar lebih gampang. Nah, Daud itu lihat begitu, Saulnya ketakutan. Ya, memang sebenarnya logika juga tidak gampang. Karena orang pada zaman itu kalau pakai pakaian perang itu ada ketopong, ada baju sirah, ya ada perisai, ya semua lengkap. Hanya ada satu lubang kecil di sini. Saya juga tidak tahu kenapa alasannya. Memang mulut hidung ada lubang, tapi sangat kecil. Tapi ada di sini, saudara. Dan saudara bayangkan, Daud begitu bisa tepat. Kenapa? Karena Tuhan yang mengarahkan. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, mungkin raksasamu besar, mungkin persoalanmu besar, mungkin tantanganmu besar, tapi kalau Tuhan yang berjalan dengan engkau, kalau Tuhan menyertai engkau tidak perlu takut, engkau pasti menang. Amin. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Yang penting kita jalan dengan iman. Ya, yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan, wah, Daud yakin, amin. Dia jalan dalam Tuhan, ya, dia pasti memperoleh kemenangan. Amin. Siapa saudara yang mau jalan dengan Tuhan tadi? Lambaikan tangan. Engkau pasti menang. Engkau akan pasti mengalahkan semua tantangan. Jalan dengan Tuhan, jalan dengan firman. Terus katakan firman, bahkan terus berkatakan bahwa Tuhan pasti akan menolong engkau. Tuhan pasti akan menjawab doamu. Tuhan pasti akan mengabulkan doamu. Saya belajar, saudara. Saya doa kepada Tuhan itu tidak hanya Tuhan berkati aku. Saya selalu berdoa dengan jumlah. Kalau saya perlu 20 juta, saya bilang Tuhan, kami perlu 20 juta. Ya, bagaimana Tuhan membuat itu menjadi kenyataan, itu bukan urusan kami. Tapi saya mengatakan, Daud memperkatakan, Daud sudah memperkatakan bahwa aku akan mengalahkan engkau, aku akan memenggal kepalamu, aku akan menyerahkan mayatmu dan mayat orang-orangmu buat binatang-binatang dia. Dia sudah berkata, amin. Dan dia memperoleh kemenangan. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang menang, saudara akan mau jadi orang Kristen yang diberkati, saudara akan mau jadi orang Kristen yang dia berkatakan dengan Tuhan, aku percaya engkau pasti menyembuhkan aku. Aku percaya penyakitku dalam nama Yesus disembuhkan. Aku percaya aku akan diberkati. Aku percaya aku akan selesai membangun rumahku. Aku percaya di tahun ini Tuhan akan berkati aku sebuah mobil, sebuah motor. Tuhanku, Tuhan yang besar. Tuhan yang besar.
seorang pahlawan sejati. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi orang yang mempermalukan Tuhan. Tapi biar lewat hidupmu, lewat rumah tanggamu, lewat anak-anakmu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan juga menghendaki belajar dari Daud. Kenapa Daud hidupnya luar biasa? Karena dia selalu tidak membesar-besarkan masalah, dia mengecilkan dan dia membesarkan Tuhan. Bangun tiap pagi dan besarkan Tuhan. Bangun tiap pagi dan berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku percaya aku pasti diberkati. Aku punya Tuhan yang luar biasa, aku percaya aku sehat kuat, aku percaya tidak peduli apa yang sedang terjadi. Amin. Mungkin aku belum sembuh, mungkin aku didoakan belum sembuh, tapi mulai berkatakan dengan iman, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Ya, oleh bilur engkau sudah sembuh. Ya, itu ada kesaksian. Saudara pernah lihat dulu parabola ada Joel Osteen, ya, pendeta Joel Osteen yang punya gereja yang di Stadion Baseball, gereja terbesar di Amerika dengan jemaat 32.000, gereja terbesar. Dia punya papa namanya John Osteen, seorang pendeta. Dalam kesaksian, satu malam dia KKR dan dia khotbah dari 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur bagian A, oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Dan dia khotbah itu berulang-ulang. Dan ada seorang ibu yang hadir kena kanker. Dokter baru berkata itu kanker stadium 4. Dia datang, dia dengan khotbah dia diberkati, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Dia maju ke depan dan Pak John Osteen tanya, kamu sembuh dari apa? Dia bilang, saya belum sembuh, tapi saya percaya oleh bilur Yesus saya sembuh. Dia pulang ke rumah, dia sampai di rumah, dia terus berkatakan, dia pergi ke dapur, dia berkata, oleh bilur saya sudah sembuh. Dia pergi ke kamar mandi, oleh bilur saya sudah sembuh. Dia masuk kamar, oleh bilur saya sudah sembuh. Dan perkataannya mulai naik, dan akhirnya sampai ke takhta Allah. Dan surga respon, mendadak dia rasa sehat. Dia pergi ke dokter periksa, dan dokter kaget, semua kankernya sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia mengandalkan firman Tuhan. Dia besar-besarkan Tuhan. Jangan besar-besarkan penyakitmu. Jangan datang ke tetangga dan berkata, kita pilih ini suka tegang, kayaknya kita darah tinggi. Nggak usah. Ya, nggak usah. Amin. Jangan datang ke temanmu dan berkata, aduh, kita sakit mah ini, ya. So kemana-mana cerita dengan mah. Kita punya penyakit. Nah, kalau saudara bilang kita punya, Tuhan saja tidak mau ambil. Penyakit itu bukan punya. Saya tidak setuju bahwa semua penyakit itu Alkitab dari setan. Itu juga bisa salah. Pola makan yang salah, pola hidup yang salah. Ya, saya melayani di TikTok, ada banyak orang yang kena asam lambung. Ya, ternyata itu polanya yang salah. Kalau saudara perut kosong, jangan minum teh atau kopi, langsung makan sesuatu baru minum. Kenapa? Waktu teh kopi masuk perut kosong itu memancing asam lambung. Ya, jadi jangan. Habis makan jangan minum air banyak, mengacaukan pencernaan. Ini kesehatan ya. Ini ke dokter, bukan cerita saya. Itu ke dokter. Tapi kita kan biasa habis makan itu kita bagi air banyak-banyak. Itu mengacaukan pencernaan. Itu sebabnya terjadi asam lambung. Saya sudah coba. Dulu saya juga sempat kena, belum tahu. Jadi saya begitu habis doa puasa. Enak kalau minum teh panas, betul? Makanan itu enak. Itu penyebab asam lambung. Saudara pikir enak minyak? Teh memancing asam lambung. Jadi mesti makan dulu sesuatu. Ya, ini kesehatan. Jadi sekaligus dengan firman, dengan kesehatan. Sekarang saya bisa lewat. Dulu kalau sudah 11:30 saya mulai keringat dingin, dan enak dan nyaman. Ya, karena semua pola. Ya, tapi kembali, apapun penyakitmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau harus yakin. Apapun masalah apa yang Tuhan tidak bisa tolong?
sudah bilang kan di sini. Saudara, Tuhan itu tidak hanya mengabulkan kebutuhan, Dia mengabulkan keinginan. Baca Mazmur 37, Daud tulis, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan Mazmur 37 ayat 4 akan memberikan apa yang engkau ingin. Dulu saya pendeta yang suka bilang Tuhan tidak jawab keinginan, Tuhan hanya jawab kebutuhan. Daud mengatakan Tuhan menjawab keinginan. Jadi kalau engkau ingin sesuatu, percaya Tuhan juga mau. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting itu mendatangkan kebaikan. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berdoa minta pesawat, Tuhan tidak kasih. Kenapa? Karena saudara tidak ada bandara. Mau tahu di mana? Ya, kan Tuhan tidak kasih. Tapi kalau saudara minta mobil, Tuhan kasih nggak? Kasih. Kalau saudara minta rumah, Tuhan kasih nggak? Kasih. Karena itu kebutuhan. Sekalipun ada keinginan, tidak ada masalah. Tapi mesti bergembira karena Tuhan. Ya, pagi-pagi bangun mulai memuji Tuhan. Sekarang internet sudah ditiba ini bagus. Jangan cuma nonton orang TikTok pada begitu. Ambil waktu 1 jam tiap hari memuji Tuhan. Amin. Ambil waktu 1 jam tiap hari. Saudara akan lihat mulai terjadi mujizat, mulai terjadi keajaiban. Apa yang engkau ingin, Tuhan mulai terjadi. Karena Tuhan itu baik. Amin. Ya. Dulu ada status di Facebook tulis begini, ya. Jangan berkata masalahmu terlalu besar, tapi katakanlah Tuhanmu besar, lebih besar dari masalah. Amin. Buat status begitu, jangan status galau, status stres. Karena Tuhan kok, ya, bikin status kok tidak jadi berkat. Maka lain orang tulis di status. Maksudnya apa? Maksud supaya dunia tahu kalau yang sedang stres. Pendeta Jesse Lantang kalau salah, atau Billy Lantang berkata, jadikanlah media sosialmu menjadi mimbar dan panggung kesaksian. Saudara boleh berteman dengan saya punya Facebook. Tiap hari saya posting reel dan posting khotbah. Saudara boleh dengar. Nama Franz John Messer, ketikanya Franz John Messer. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau besar-besarkan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Kenapa Daud diberkati? Kenapa Daud diberkati? Karena hidupnya untuk besarkan Tuhan. Alkitab mengatakan waktu dia tinggal di istana yang megah, dia bilang, Tuhan, aku tidak akan meletakkan kepalaku sampai tabut perjanjian mendapatkan tempat. Tuhan kaget, saudara. Tuhan berkata kepada Daud, kita dan keluar dari Mesir, kita tidak pernah minta orang Israel bangun rumah buat aku. Tidak pernah. Tapi engkau punya pikiran itu bangun rumah. Tuhan senang. Tuhan senang dengan Daud. Kalau saudara baca Mazmur 139, Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Dulu saya pikir Daud bicara hiperbola, besar-besarkan. Tapi saya teliti Daud, saudara, dia waktu bawa pulang tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom, dia bentuk paduan suara. Ya, dia bentuk paduan suara ada 200, saudara, ada 1000 lebih tim, tapi 288 pemuji. Dia bagi tiap orang 24 kelompok, tiap kelompok 12 orang dia bagi. Jadi tiap jam dia kasih makan, dia biayai mereka semua dari istana. Dia biayai tiap jam mereka memuji Tuhan bergantian, satu kelompok ganti, satu kelompok 24 jam kerja mereka hanya memuji Tuhan. Dan Daud berkata 7 kali sehari. Waktu saya temukan itu saya bilang dahsyat, seorang raja punya waktu untuk puji Tuhan 7 kali. Saya pikir waktu Daud bangun pagi dia cuci muka, dia gosok gigi, dia ikut satu tim, dia puji Tuhan 1 jam. Habis itu dia kembali, dia sarapan, dia ikut lagi satu tim, puji Tuhan 1 jam. Kemudian dia pimpin apa? Setelah itu 1 jam sampai malam 7 kali. Raja loh. Saudara apa? RT? Bukan kan? Tapi kita ini semua sok sibuk. Betul?
Bahkan lota dari jam 3 sampai jam 8 malam boleh, tapi suruh doa tiap hari 1 jam. Kita mengeluh. Yesus berkata, tak sanggupkan engkau menjaga 1 jam. Roh memang penuh, tapi daging lemah. Engkau harus mau. Saya bicara ini, saya komitmen dalam ini. Saya sampai mati. Saya bilang sama Tuhan, saya sampai mati saya akan memuji Tuhan 1 jam. Karena saya sudah lihat, waktu saya lakukan dan COVID tahun 2000 sampai sekarang, Tuhan mulai mengubah banyak hal. Tuhan mengubah anak-anakku, Tuhan membuka jalan buat mereka, Tuhan mengubah keluarga, Tuhan mengubah ekonomi, Tuhan mengubah banyak hal. Saya bilang, Tuhan, ini sebenarnya kan sederhana, cuma 1 jam, tapi kita semuanya tidak ada waktu. Dan saudara tahu apa yang iblis lakukan? Dia akan membuat engkau sibuk sampai engkau tidak ada waktu buat Tuhan. Padahal sibuk dia bikin mikir, sibuknya cuma duduk karlota. Kita bisa karlota berjam-jam, tapi doa lebih dari 1 jam kita kasih terlalu doa. Ya, apakah gampang dalam keluarga? Enggak, saya bisa tunjuk. Anak-anak saya juga belum semua ikut. Tapi saya bilang, warisan terbaik adalah kerohanian. Saya bilang kepada kalian tidak mau ikut apa? Satu waktu kalian akan sadar bahwa hidup ini menjadi berarti kalau kita dekat dengan Tuhan. Saudara lihat Daud, kenapa anaknya diberkati? Kenapa keturunannya diberkati? Ya, kenapa? Karena dia cinta Tuhan, dia memuji Tuhan, dia memuji Tuhan. Kenapa dari keturunannya lahir Mesias? Bukan kita semua lebih baik dari dia? Amin. Kita tidak pernah membunuh orang, kita tidak pernah berzina. Tapi kenapa kita tidak diberkati seperti mana? Karena kita tidak membesar-besarkan Tuhan setiap hari. Bangun pagi dan katakan, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau ajaib. Mungkin masalahmu masih ada, mungkin engkau lakukan beberapa kali belum terjadi, tapi percaya satu waktu engkau berkata, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau dahsyat. Saya bahwa Tuhan itu baik. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Rumah tangga semua Tuhan bisa, tapi dia menunggu. Dia menunggu sampai dia menemukan hatimu, meninggikan dia setiap hari. Dia menunggu. Dan sekarang gampang, sekali lagi gampang. Saudara ada HP, putar saja worship night, voice of worship 1 jam, atau ada banyak worship 60 menit. Putar saja, ada banyak penyembahan 1 jam, menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lakukan itu. Awalnya tidak gampang, tapi akhirnya saudara akan berkata, Tuhan, saya tidak akan tinggalkan ini. Saya sudah menikmati, ya, karena tidak ada yang mustahil. Amin. Apa yang kurang dari kita semua? Kurang dekat dengan Tuhan. Betul? Ya, kurang dekat. Apapun masalah, hanya dekat dengan Tuhan. Ya, saya sangat diberkati dengan pendeta Budi Daud Simeon. Dia berkata bahwa dia belajar untuk menghadapi hidup ini dengan pujian penyembahan. Dia cerita bahwa satu anaknya kuliah di Amerika, dan dia punya 2 anak yang lain. Jadi anaknya waktu kuliah di Amerika pada bulan September, mereka duduk dan dia bilang, waduh, bagus ya kalau liburan ini kita pergi ke Amerika, ketemu anak kita, ya, anaknya kuliah di Amerika. Jadi terus dia bilang, istrinya bilang, tapi kita kan perlu biaya, apalagi Desember itu high season itu tiket mahal, bisa 2 kali lipat. Iya, tapi dia bilang, mari kita berdoa, mari kita menyembah Tuhan. Jadi dia mulai ajak, karena bawa juga 2 anak-anaknya senang juga ikut. Jadi mereka mulai tiap pagi, Tuhan, kami percaya Tuhan engkau Allah yang besar, engkau Allah yang memberkati. Kami perlu dana, saudara, untuk berangkat ke Amerika. 4 orang, biayanya besar sekali, belum lagi uang saku. Ya, tapi dia lakukan itu tiap pagi, memuji Tuhan, menyembah. Dia katakan, Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya kepada janji-janji-Mu, aku percaya kepada janji-janji. Dan saudara tahu, bulan Oktober lewat, belum terjadi apa-apa. Masuk bulan November seperti sekarang, tapi dia memuji Tuhan.
di bulan November, saudara. Dia pergi ada acara di hotel, dan waktu dia ada di hotel, ya di resepsionis, dia pengen untuk pergi ke kamar mandi, toilet. Jadi dia pergi ke toilet. Waktu dia keluar dari toilet, dia ketemu dengan seorang pengusaha. Dia bilang, "Oh, Pak Pendeta Rudi Daud." Dia bilang, "Oh iya." Dia mereka jabat tangan. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya tahu anak Bapak satu kuliah di Amerika." "Oh iya, saya punya anak kuliah di Amerika." Bagaimana saudara dia bisa tahu? Saya percaya itu Tuhan, betul kan? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, "Bapak mau pergi ke Amerika?" Dan Pak Rudi Daud bilang, "Iya, kami mau pergi." "Berapa orang?" "Kami 4 orang. Dia panggil sekretarisnya, "Sini, siapkan semua tiket mereka ke Amerika, juga siapkan uang saku untuk tiap orang." 4 orang berangkat ke Amerika. Kalau tiket Amerika itu bukan saudara seperti tiket Jakarta, beli satu kali, mesti beli bolak-balik. Saudara tidak akan diizinkan pergi Amerika kalau tiketnya cuma ke Amerika. Jadi tiket bolak-balik disiapkan semua. Pak Rudi Daud berkata, "Waktu saya duduk di pesawat, ini pendeta besar. Waktu saya duduk di pesawat, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Apa yang Engkau gumulkan, raksasa apa yang sedang datang kepada Engkau? Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang besar." Mungkin Engkau sudah menyerah dan berkata, "Pak Pendeta, dulu saya pernah berdoa untuk ini, tapi saya sudah tidak berdoa. Karena kayaknya terlalu besar, kayaknya bukan kehendak Tuhan, kayaknya tidak mungkin." Nah, itu yang tidak terjadi. Tapi kalau Engkau percaya, Engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang Engkau percaya bahwa Tuhan yang besar, lambaikan tangan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia ingin melakukan hal yang luar biasa. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang dia sediakan. Tapi engkau mesti percaya. Engkau harus terus deklarasi, meyakini bahwa dia